Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yara. Nah, hari ini kita sedang berada di Idi Raya. Idi Raya, Kabupaten Aceh Timur. Iya, tepatnya kita di Kabupaten Aceh Timur, di Idi. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi Pelabuhan PPN Idi. Kita sekarang berada di mana, Bang? Di Desa Blanglumpang, tepatnya di Pelabuhan dermaga tempat keluar masuknya kapal berbongkar. Oh iya, kapal perikanan, kapal nelayan. Iya. Ya. Nah, jadi sahabat Yara, hari ini saya ditemani oleh Bang Rahmat, masyarakat Idi ya. Masyarakat Desa Blanglumpang. Oh, ya baik. Nah, jadi Bang Rahmat, tadi kita sudah keliling di, ini namanya Kuala ya Bang? Ini namanya Kuala Idi. Nah, jadi kita udah keliling dari arah kotanya ya, dari arah kotanya kita ke Idi. Kita juga mau cek nih bagaimana fasilitas publik yang ada di sini. Nah, karena kebetulan kita sedang berada di Kuala, ada nggak Bang keluhan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah ini? Ya, semuanya pernah ada yang menyangkut dengan tempat keluar masuknya kapal. Jadi ini sebenarnya ini dangkal. Kemarin udah ada seperti ponton. Ponton itu tempat buang pengokrokan Kuala dermaga. Pengorokan itu udah ada teman-teman. Tapi tidak difungsikan seperti yang diinginkan oleh masyarakat nelayan untuk keluar masuk. Karena ini masih dangkal. Iya. Di mana itu Bang? Tepatnya di daerah ini. Ini di sini itu dangkal. Kalau misalnya air pasang boleh bisa masuk. Tapi kalau air standar ataupun air bukan pasang nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Oke. Baik, sahabat Yara, Bang Rahmat telah memberitahukan apa keluhan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat di Idi. Ada lain nih kira-kira Bang? Ada yang menyangkut dengan alangkah bagus apabila orang anggota Yara mau dari Yara untuk mendesak PPN Idi supaya memaksimalkan menyangkut dengan kedangkalan supaya bekerja dengan sebaik mungkin. Yang kedua menyangkut dengan pelabuhan yang sudah dibangun namun tidak difungsikan semana mestinya oleh yang diatur oleh undang-undang ya. Karena masyarakat itu sendiri, kita selaku buruh yang ada di pelabuhan PPN ini tidak seperti dulu menyangkut dengan pembongkaran kapal karena mereka udah punya gudang masing-masing. Sedangkan yang dibangun oleh fasilitas negara menyangkut dengan anggaran negara yang telah dibangun seperti pembangunan PPN, mau dermaga arah barat, dermaga arah timur, tapi tidak difungsikan. Untuk apa dibangun kalau nggak difungsikan? Jadi tujuan kita di sini mengharap dari kakak-kakak untuk bisa mendesak PPN ID ataupun dari PPN provinsi untuk difungsikan itu PPN itu. Tujuannya untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Karena janji undang-undang kan untuk perekonomian masyarakat pesisir. Iya. Itu tadi. Nah Bang, sedikit kita mau menyampaikan bahwasannya kan beberapa minggu yang lalu kita pernah memberikan informasi kepada media melalui media bahwasannya PPN ID yang mana kelas pelabuhan perikanan nomor 2 ya. Iya, nomor 2 kelas B. Nah, jadi tidak ada akses MCK-nya. Apakah sekarang sudah ada, Pak? Ada, tapi tidak seperti air. Air nggak ada. Ada MCK, tapi tidak fungsi sama sekali. Seperti musala, sebenarnya patutnya musala yang nggak ada. Yang ada cuma WC. WC pun itu nggak ada air. Air nggak ada. Itu memang nggak ada sama sekali airnya. Untuk MCK seharusnya pemerintah pelabuhan ini ataupun kepala dinas harus menyiapkan itu, ya kan? Karena itu fasilitas utama, publik, ya? Fasilitas utama untuk menyangkut dengan itu. Nah di sini pasti ada interaksi jual beli ya Pak, Bang? Jual beli ikan. Oh ada. Nah, karena kan, ini pelabuhan nomor 2 loh. Iya. Jadi kan karena ini memang ramai dikunjungi orang dan ini juga merupakan tempat berinteraksi antara pedagang pembeli dan nelayan dan juga PPN ini merupakan salah satu fasilitas publik yang paling utama di sini. Kan? Jadi gimana nelayan-nelayan atau masyarakat di sini mau sholat kalau misalnya fasilitas seperti musola nggak ada,
harus ke masjid orang ini. Ya, harus ke Padahal seharusnya PPNID maupun kepalanya, kepala dinasnya harus mempersiapkan itu MCK. Iya. Cuman ada tapi tidak difungsikan. Iya. Itu juga sempat kita advokasikan kemarin. Ya, saya berharap kepada Yaras ke depan untuk mendesak itu pihak PPNID maupun dinas di provinsi menyangkut dengan pembangunan telah dibangun di Pelabuhan Dermaga ID untuk memfungsikan semua, jangan ada seperti gudang-gudang bagi pengusaha-pengusaha karena ini berefek kepada ekonomi masyarakat pesisir. Nah, jadi tujuan kita untuk meliput seperti ini, kami itu harapan kami supaya bot maupun kapal-kapal bisa berdermaga di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, kemarin sudah kita advokasikan, sekarang kita rencana mau lihat dulu bagaimana kondisi PPNID sekarang. Ya, baik. Jadi Bang Rahmat, terima kasih atas infonya. Sekarang kita mau melanjutkan ke PPNID dulu. Baik. Nah, sahabat Yara, akhirnya kita sampai juga. Nah, ini dia, kita sekarang sedang berada di unit pelaksanaan teknis dinas atau UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara ID, yang mana Pelabuhan Perikanan ID ini adalah pelabuhan perikanan kelas 2 nih, setara dengan Pelabuhan Samudra. Daerah kita sudah di MCK, kita coba akses, kita coba masuk ke sini, sudah ada akses atau belum? Ayo. Baik Pak, jadi airnya nggak hidup ya Pak ya? Airnya nggak ada. Nggak ada? Bila lapor air nggak ada, ini PPI ini. Air nggak ada, mau berak orang, payah berak situ lah. Kemarin kan sempat kita advokasi di daerah ini, yang mana masyarakat atau nelayan harus ke masjid. Iya, ke masjid. Ini berak laporan, ini semua ini sandiwara orang itu. Sandiwara. Mau kencing depan kencing. Tanya sama Pawang Kadi ini, kayak gitu laporan orang bot aja pulang di sungai Beol. Orang bot pulang Beol di sungai. Kemarin nggak ada. Gimana Pak? Di Beol di sana di belakang bot Beol. Mana? Nggak ada akses. Pak yang naju? Pak yang naju. Boleh bahasa Aceh nanti? Nggak boleh bahasa Aceh, Pak ya? Boleh bahasa Aceh. Itulah. Ya. Kan, karena kan yang nonton live kadang jangkauannya sampai keluar Indonesia, sampai keluar Aceh kan? Se-Indonesia, jadi kadang ada yang protes. Ini alat WC ini suruh fungsikan, jadi orang mau kencing BO tempat ada kan? Iya. Ini kalau nggak pinggir sungai itu BO. Iya. Bilang sama orang perikanan. Nah, baik sahabat Yara, kita sudah melihat dan sudah dengar keluhan masyarakat tadi bahwasannya MCK sudah kita advokasikan, tetapi masih belum ada sampai dengan sekarang.
Baik, sahabat Yara, terima kasih sudah menemani kami sampai ke PPN, yang mana kami juga tadi sempat kesasar. Akhirnya kita menemukan PPN ID. Terima kasih sahabat Yara yang sudah setia menemani kita. Kita mau istirahat sebentar. Tetap ikuti kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.